Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan seluruh siswa dalam keadaan sehat walafiat, tetap di rumah dan belajar di rumah. Untuk anak-anakku kelas 7, Bapak akan melanjutkan materi bilangan bulat, yaitu materi tentang KPK dan FEB dan bilangan pangkat positif. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya, buku catatannya, buku paket untuk merangkum rumus-rumus yang Bapak jelaskan. Tulis contohnya untuk persiapan belajar di ulangan nanti. Materinya adalah bilangan bulat bagian ketiga. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Perhatikan bilangan berpangkat berikut. Ini pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Jadi 2-nya ada 2. Itu bilangan pangkat 2. Sama dengan 4. 2 pangkat 2 dibaca 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 berarti 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Gitu ya. 2 pangkat 3 disebut juga 2 pangkat kubik, ya. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A pangkat N, dengan A dan N adalah bilangan bulat. A pangkat N dibaca dengan A pangkat N. A disebut bilangan absis atau pokok dan N disebut eksponen atau pangkat. Jadi A pangkat N sama dengan A sebanyak N faktor, ya. Contohnya 128 adalah 2 kali 2 dikali 2 dan terusnya sebanyak 7 faktor. Jadi 2 pangkat 7. 729 ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sebanyak 6 faktor. Itu 3 pangkat 6. 1024 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berarti 4-nya ada 5. Sama dengan juga 4 pangkat 5. 625 yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Itu sama dengan 5 pangkat 4. 100.000 itu sama dengan 10-nya ada 5. Sama dengan 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita lanjut ke FEB, faktor persekutuan terbesar. FEB atau faktor persekutuan terbesar, dua bilangan atau lebih diperoleh dari anggota himpunan faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang terbesar atau dengan cara mengalihkan faktor prima-prima yang sama dari pangkat terendah. Ada 2 cara menentukan FEB. Yang pertama adalah menggunakan faktor prima. FEB dari 8 dan FEB dari 12. Faktor prima adalah apa? Yaitu bilangan prima, ya, anak-anak. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Itu bilangan prima. Angkanya dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, ya. Nah, contoh 8 memiliki bilang prima 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. 12 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Jadi FEB dari 8 dan 12 adalah, kamu lihat di sini, cari yang sama angkanya, cari pangkat terendah, yaitu 2 pangkat 2. Oh, 2 pangkat 2 jadi 4 FEB-nya, ya. Nah, contoh lain 16 dan 24.
16 tuh 2-nya ada 4 atau 2 pangkat 4. 24 itu 2 pangkat 2-nya pangkat 3 atau 2-nya ada 3 dikali 3. Nah, oleh kamu cari pangkatnya yang terendah, angka yang sama dan pangkatnya terendah. Nah, 2 pangkat 3. Nah, inilah FEB-nya, yaitu 8. Contoh lain, FEB dari 250 dan 375. 250 ada 5 kali 5 kali 5 kali 2. Nah, 375 itu 5 kali 5 kali 5 kali 3. Nah, di sini FEB-nya adalah cari angka bilangan pangkat yang sama, ya, cari bilangan yang sama, ternyata yang terendah, ternyata ini sama, jadi 5 pangkat 3, gitu ya. Jadi jawabannya 125. Nah, faktor persekutuan terbesar. Nah, ada cara kedua yaitu menggunakan himpunan faktor persekutuan. Contoh, tentukan FEB dari bilangan 18 dan 24. Nah, faktor persekutuan dari 12 yaitu 18 maksudnya. 18 itu berapa kali berapa? 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, itu faktor persekutuan, yaitu berapa kali berapa? Hasilnya 18 kamu tulis di sini. Nah, faktor dari 24. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, kamu tulis semua yang bisa membagi 18 dan 24. Nah, faktor persekutuan dari 18 dan 24 yaitu yang samanya, lihat. 1, 2, 3, dan 6. Nah, ini faktor persekutuannya. Jadi FEB dari 18 dan 24 adalah mana angka yang terbesar pada faktor persekutuan? Oh, 6. Nah, itu jawabannya. Nah, begitupun FEB dari 75 dan 120. Kamu lihat hasil perkalian dari hasil 75, ini 120 perkaliannya, ya. Nah, dari 75 20 yang sama kamu tulis, ambil yang terbesar. Nah, seperti itu. Begitupun pada 36, 48 dan 72 sama ya. Gitu. Ini hasil perkaliannya, ambil yang terbesar berarti 12 ya. Nah, sekarang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil, dua bilangan atau lebih dapat diperoleh dari anggota himpunan kelipatan persekutuan bilang-bilangan yang terkecil dan bukan 0 dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima berbeda dengan pangkat tertinggi. Ingat, diambil dari faktor-faktor prima yang berbeda dan diambil pangkat tertinggi. Kalau pada FEB adalah faktor prima yang sama tetapi ambil faktor terendah atau pangkat terendah ya. Contoh KPK 8 dan 12 dengan faktor prima. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Nah, yang tadi Bapak bilang faktor prima dengan pangkat tertinggi. Lihat dulu yang sama. Pangkat tertinggi 2 pangkat 3. Dan angka yang berbeda adalah 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Nah, contoh lain, dengan faktor prima 9 sama 3 kali 3, 3 pangkat 2. 15, 3 kali 5, 3 kali 5. Nah, pangkat tertinggi yang sama pangkat tertinggi 3 pangkat 2 dan berbeda 5. Jadi hasilnya 45. Dan begitupun pada contoh berikutnya. Nah, ada contoh 2 yaitu menggunakan himpunan kelipatan persekutuan. Nah, apa sih himpunan kelipatan persekutuan? Nah, contoh ini ya nanya 8, 16, 24, 32, 40, 48. Jadi kelipatan dari angka 8. 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3 dan seterusnya. Di sini 12.
Di sini harusnya 12 bukan 21 ya. 12 kali 1, 12 kali 2, 12 kali 3 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 itu didapat 24 dan 48. Kamu ambil mana persekutuan terkecil, yaitu adalah yang sama, ambil adalah yang paling terkecil, yaitu 24, itu KPK-nya. Nah, contoh lain, 15, 30, 40, jadi 15 kali 1, 15 kali 2, dan seterusnya kamu tulis semua. Terus 20 kali 1, 20 kali 2, 20 kali 3, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 15 dan 20, mana yang samanya? Oh, 60 nih, paling kecil. Nah, itulah yang kita ambil. Nah, itu KPK. Dan sama dengan contoh berikutnya ya, ambil yang kelipatan yang paling terkecil ya, persekutuan yang terkecil. Nah, penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan EPB. Contoh 1, Ali dan Bayu bertugas sebagai piket OSIS bersama-sama pada tanggal 12 Januari 2010. Jika Ali bertugas setiap 3 hari sekali dan Bayu bertugas 4 hari sekali, pada tanggal berapakah Ali dan Bayu akan bertugas bersama lagi untuk kedua kalinya? Nah, ini KPK ya. Kegiatan yang berulang itu KPK 3 dan 4. Berarti KPK 3 dan 4 adalah 3 kali 4, atau 3 sama dengan 3 kali 1 kan, 4 itu 2 kali 2. Karena tidak ada yang sama, berarti kan dikalikan semuanya 12. Jadi mereka bertugas bersama setelah 12 hari. Jadi tadi 12 Januari ditambah 12 berarti 24 Januari 2010 dia akan bersama-sama lagi. Nah, contoh 2, Doni mempunyai 20 butir kelereng merah, 28 butir kelereng putih, 36 butir kelereng biru. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam kantong dengan isi sama banyak. Berapa kantong yang diperlukan, berapa butir kelereng merah, kelereng putih, dan kelereng biru dalam satu kantong. Nah, ini akan disatukan ke dalam satu kantong. Perlu berapa kantong ya? Nah, kita cari adalah EVB-nya. Nah, pertama 20 itu berapa faktor primanya? 2 kali 2 kali 5 gitu ya. 2 pangkat 2, dan 2 kali 2 kali 7. Ini 36, 2 kali 2 3 kali 3. Ambil yang sama tetapi yang terendah. Ambil yang sama terendah adalah 2 pangkat 2. Jadi hanya diperlukan 4 kantong saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi bilangan bulat selesai sampai sini. Jangan lupa diulang materi-materi bilangan bulat, dipelajari lagi. Setelah ini akan ada tes gitu ya. Sekarang tes tentang bilangan pangkat positif dan bilangan KPK dan EVB. Bapak berharap kamu kerjakan. Tolong cek Google Classroom-nya. Jangan, di situ Bapak kasih adalah Google Form-nya, kamu kerjakan. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.